Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam kepada Bapak Sarmuji selaku Ketua DPD Partai Golkar. Sebelumnya kami dari mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur akan menyelesaikan tugas wawancara yang diberikan oleh dosen pengampu yaitu Yunani. Untuk itu sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Kepada Pak Sarmuji, kami persilakan. Ya, saya Muhammad Sarmuji, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar Komisi 11. Saya kebetulan sekarang menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, menjadi Ketua DPD yang membawai 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. Baik, Untuk melanjut ke perbincangan atau pertanyaan-pertanyaan dari kami, yang pertama yaitu ketika sudah ditetapkan sebagai Ketua DPD Partai Golkar, langkah pertama dalam melakukan kepemimpinan itu bagaimana, Pak? Ya, pertama saya harus melakukan konsolidasi di antara orang-orang yang akan membantu kami. Konsolidasi itu berupa konsolidasi visi, apa yang mau kita kerjakan dan apa yang mau kita raih untuk Partai Golkar, terutama karena ini momentum politik, ya tentu saja apa yang mau kita raih di tahun 2024 dalam kontestasi pemilu. Nah, konsolidasi ini menjadi penting supaya ada kesamaan frekuensi, kesamaan pikiran kemana kita harus melangkah dan apa yang akan mau kita gapai, supaya kalau kita bicara itu bicaranya satu tujuan, kalau kita melangkah itu melangkahnya ke arah satu titik yang sama. Kita berharap meskipun nanti ada perbedaan sudut pandang, tetapi semua sudut pandang itu akan mengarah pada satu hal, ibarat titik itu titik yang konvergen gitu, jadi menuju dalam satu titik yang sama. Baik, untuk pertanyaan yang nomor 1 itu saya kira sudah cukup jelas. Saya akan melanjutkan dengan pertanyaan nomor 2 yaitu bagaimana cara Pak Sarmuji dalam memimpin anggota DPD Partai Golkar? Ya, kami membagi dalam tugas-tugas seperti biasa dalam sebuah organisasi itu ada pembidangan ya. Kami membagi dalam bidang-bidang yang cukup banyak. Ada bidang organisasi, ada bidang kaderisasi, ada bidang manajemen pengelolaan opini, media dan penggalangan opini, ada bidang ekonomi kreatif, bidang kewirausahaan dan ekonomi kreatif, ada bidang pendidikan dan sebagainya. Bidang-bidang itu yang akan menerjemahkan visi yang mau kita capai. Bidang-bidang itu sekaligus mengerjakan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kita membagi beban habis pada bidang-bidang itu, sehingga bidang-bidang itu punya keleluasaan, punya kreativitas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Baik, saya kira sudah cukup. Saya akan melanjutkan dengan pertanyaan yang lainnya yaitu apakah Pak Sarmuji pernah mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan anggotanya? Kesulitan sebenarnya tidak ya. Kesulitan dalam pengertian nggak bisa ngobrol, nggak bisa ngomong enak, itu enggak. Cuman begini, dalam setiap fase, setiap tahapan, apalagi kalau kita mau melakukan perubahan tentang kultur organisasi, perubahan cara berkomunikasi, memanfaatkan informasi dan teknologi paling kini, perubahan cara mendekati konstituen atau perubahan cara mengelola organisasi, itu pasti akan ada dinamika. Pasti setiap perubahan itu direspon dengan cara yang berbeda-beda. Apalagi bagi orang-orang yang sudah terbiasa dalam budaya tertentu, dalam kultur organisasi tertentu. Biasanya akan ada resistensi internal
sedikit atau banyak biasanya akan ada penolakan atau keengganan terhadap ide baru. Kebetulan ide baru itu banyak sekali yang kita lakukan, terutama karena memanfaatkan informasi dan teknologi. Tetapi itu bisa dikikis, resistensi itu bisa kita minimalisir kalau kita mengkomunikasikan ide atau gagasan baru itu terus menerus. Jadi hal yang baru kadang-kadang belum bisa diterima, itu sebuah hal yang wajar. Tetapi kalau kita mengkomunikasikan terus menerus disertai alasan-alasan yang jelas, insya Allah ide perubahan itu akan bisa diterima secara internal dan akan bisa disebarluaskan secara eksternal. Nah, begitu banyak pembahasan kali ini, yaitu selanjutnya saya akan mewawancarai yaitu bagaimana caranya Pak Sarmuji berkomunikasi secara efektif dengan anggotanya. Ya, berkomunikasi secara efektif untuk pengurus atau untuk cabang-cabang atau untuk DPD tidak hanya mengandalkan komunikasi secara formal, surat menyurat atau pertemuan-pertemuan formal, tetapi itu harus juga di backup oleh komunikasi yang sifatnya informal. Bahkan dalam politik, karena ini organisasi politik, peran komunikasi informal itu memegang kata kunci. Jadi meminimalkan kesalahpahaman, memudahkan untuk bisa mencapai konsensus, titik pertemuan antara orang-orang yang barangkali ada perbedaan sudut pandang. Kalau semakin intens komunikasi informalnya, semakin mudah tujuan-tujuan organisasi itu bisa dicapai. Baik, pertanyaan yang tadi sudah dijawab dengan baik dan cepat serta jelas. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara Pak Sarmuji mengkoordinasi antar sesama anggota DPR Partai Golkar. Kita memang ada anggota DPR baik itu DPRD provinsi dan kabupaten. Kita mengkomunikasikan kepada seluruh anggota DPRD, terutama DPRD provinsi yang menjadi domain kita, itu supaya ada pertemuan-pertemuan terbatas yang itu membahas prioritas-prioritas secara rutin, agenda-agenda prioritas. Tugas DPR itu apa? Tugas DPR itu salah satunya adalah mewakili rakyat untuk mengkomunikasikan masalah rakyat itu kepada pemerintah. Dalam hal itu, tugas anggota DPR bukan hanya harus tahu, tetapi harus mencari tahu informasi apa yang dikehendaki oleh rakyat. Jadi yang penting adalah anggota DPRD provinsi yang menjadi domainnya DPD provinsi, itu kita adakan pertemuan secara berkala, terutama pada saat-saat pembahasan anggaran, karena anggaran sangat menentukan prioritas-prioritas kebijakan pemerintah di level provinsi. Di situ kita akan menyampaikan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan pembangunan daerah provinsi. Sekali lagi, itu tidak cukup begitu, tapi disertai di backup dengan komunikasi-komunikasi informal yang lain. Baik, jika semisal terjadi suatu problem atau masalah di dalam Partai Golkar, sebagai seorang ketua DPD Partai Golkar, cara seperti apakah yang terbaik dalam memecahkan masalah? Cara terbaik memecahkan masalah itu adalah kita mengidentifikasi potensi-potensi masalah. Dalam sebuah organisasi sebenarnya potensi-potensi masalah itu sudah bisa diidentifikasi, dan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah adalah mencegah masalah itu terjadi. Dan andaikan masalah itu terjadi, itu masalah itu bisa lebih awal kita antisipasi, karena kita sudah
mengidentifikasi sejak awal juga sebelum masalah itu muncul menjadi lebih besar. Nah, bagaimana cara mengatasi anggotanya yang sedang berkonflik tersebut? Konflik bisa diselesaikan dengan musyawarah, dengan konsensus. Mungkin bahasa musyawarah itu teramat klise didengar, tetapi itulah memang esensi dari penyelesaian suatu konflik. Musyawarah akan menjadi solusi yang efektif kalau kita bisa mengetahui apa yang dimaui oleh orang, apa call-nya seperti apa, artinya maunya seperti apa, pilihan opsinya itu seperti apa. Konflik terjadi karena resources yang terbatas ya. Salah satu resources yang terbatas adalah posisi. Biasanya kalau dalam dunia politik, konflik itu disebabkan oleh posisi-posisi yang secara terbatas harus diisi oleh banyak orang. Nah, itu terjadi konflik akhirnya. Tetapi kalau kita bisa menghadirkan opsi yang lain, menghadirkan posisi-posisi yang lain, tentu musyawarah konsensus itu akan bisa terjadi. Misalkan dalam suatu musda ada konflik karena musda hanya memilih satu orang ketua, sedangkan pencalonannya banyak, orang yang mencalonkan itu lebih dari satu, tentu harus kita pertemukan orang-orang tersebut untuk bermusyawarah, lalu terjadi deal politik dalam pengertian opsi yang lain itu apa. Kalau nggak jadi ketua, opsinya apa. Nah, dengan menghadirkan opsi, menghadirkan pilihan, konsensus itu lebih mudah untuk bisa dicapai. Indonesia kan merupakan negara demokrasi. Nah, apabila terjadi perbedaan pendapat atau pertentangan dari anggotanya, itu sikap Pak Sarmuji itu bagaimana? Perbedaan pendapat biasa saja, wajar saja. Perbedaan sudut pandang itu normal dalam sebuah negara yang besar atau dalam sebuah organisasi yang besar. Orang yang ada dalam sebuah organisasi itu sudah harus menyadari bahwa ada perspektif lain yang mungkin saja dimiliki oleh orang lain. Jadi kita sudah harus menyadari bahwa kemungkinan ada orang yang berbeda sudut pandang sama kita. Nah, kalau semua orang menyadari bahwa ada kemungkinan perbedaan sudut pandang, maka akan dengan lebih mudah, legowo, menerima cara pandang orang lain. Persoalan nanti titik temunya seperti apa itu nanti proses komunikasi yang akan menentukan titik temunya seperti apa dalam berbagai sudut pandang itu. Apa yang membuat Pak Sarmuji ini ingin menjadi seorang anggota DPR RI Partai Golkar dan menjadi ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur? Ya, motivasi orang itu bermacam-macam ya. Ada banyak orang memiliki motivasi kenapa terjun dalam dunia politik. Tetapi bagi saya politik itu adalah kebajikan umum paling tinggi seperti dulu idealitas zaman Yunani. Kenapa disebut kebajikan umum paling tinggi? Karena politik itu hanya melalui sarana politik, kepentingan orang banyak itu dikelola, dan kita harus menyadari mulai bangun tidur sampai tidur lagi sebenarnya kita berurusan dengan politik. Mulai kita bangun tidur, anak-anak muda bersekolah, sekolah itu adalah produk politik karena diatur dalam undang-undang Sisdiknas. Nanti kalau kita punya anak lahir harus ada akte, itu juga urusannya urusan politik karena diatur dengan undang-undang kependudukan dan seterusnya. Sampai lahir sampai mati sebenarnya kita berurusan dengan politik. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi kita berurusan dengan politik. Hanya kadang-kadang kita tidak menyadari. Karena politik itu adalah sarana yang bisa mengelola urusan orang banyak, maka politik harus dipegang oleh orang-orang yang punya nilai,
punya motivasi politik yang baik dan ya, harus ada keterpanggilan terhadap itu. Saya memandang secara pribadi politik itu adalah kekuatan yang menolong karena tadi itu, karena kita bisa menolong banyak orang melalui kebijakan yang kita lahirkan, policy yang kita telurkan melalui dunia politik. Jadi ada ininya, ada sebutannya menjadi sultanan nasiroh, menjadi kekuatan yang menolong. Kekuatan yang menolong banyak orang ya melalui politik yang menurut saya bisa efektif menolong banyak orang. Di dalam terjun ke politik itu apakah ada keinginan tersendiri atau karena suatu hal yang mendesak seperti ekonomi sehingga ingin menjadi anggota DPR? Oh, nggak ada. Jadi ini keinginan sendiri, bukan karena keterdesakan, baik keterdesakan karena ekonomi maupun berdasarkan karena yang lain. Jadi pilihannya adalah karena kita memiliki nilai yang harus kita perjuangkan melalui politik. Jadi, ini kalau kita pakai istilah teori Marx itu bukan realitas yang menuntut kesadaran, tetapi lebih karena kesadaranlah yang menghantarkan kita pada realitas. Kesadaran terhadap nilai yang harus kita perjuangkan menuntun kita pada realitas kita harus masuk dalam dunia politik. Baik, cukup untuk pertanyaan-pertanyaan ini diakhiri dengan pertanyaan yang tadi, yaitu apakah keinginan tersendiri. Demikian yang dapat kami sampaikan dan terima kasih atas luangan waktunya kepada kami. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Cukup? Cukup, terima kasih Pak. Ya, tahu. Jurusan apa dia? Manajemen.